Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengangkat tema warisan iman. Dengan bacaan Alkitab, Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5 dan 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak orang bekerja keras untuk meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Ada yang berusaha mengumpulkan harta, membangun rumah, mengembangkan usaha, atau memperoleh jabatan yang tinggi. Semua itu dianggap penting karena dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga. Namun, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Warisan apakah yang paling berharga untuk ditinggalkan kepada generasi berikutnya? Saudara, sejarah menunjukkan bahwa harta benda dapat habis, perusahaan dapat bangkrut, rumah dapat rusak, dan jabatan dapat berakhir. Tetapi ada satu warisan yang nilainya tidak pernah pudar, yaitu warisan iman. Iman yang hidup kepada Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang, menuntun keluarga dalam kebenaran, dan menjadi berkat yang terus mengalir dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Mazmur 127 mengajarkan bahwa kehidupan dan keluarga hanya dapat berdiri kokoh jika Tuhan menjadi dasar utamanya. Sementara itu dalam 1 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus menegaskan bahwa tujuan pengajaran iman adalah menghasilkan kasih yang lahir dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Melalui firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukanlah kekayaan duniawi, melainkan iman yang hidup dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yang harus kita mengerti adalah warisan iman dimulai dengan menjadikan Tuhan sebagai dasar keluarga. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Saudara, ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan keluarga tidak terutama ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh campur tangan dan penyertaan Tuhan. Rumah dalam ayat ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga melambangkan kehidupan keluarga. Sebuah keluarga dapat memiliki rumah yang besar, pendidikan yang tinggi, dan kehidupan yang berkecukupan, tetapi tanpa Tuhan semuanya menjadi rapuh. Seorang arsitek pernah membangun sebuah rumah yang sangat mewah di atas tanah yang kurang kokoh. Dari luar, rumah itu tampak indah dan mengagumkan. Namun ketika musim hujan datang dan tanah mulai bergeser, retakan muncul di berbagai bagian bangunan itu. Akhirnya rumah itu mengalami kerusakan yang serius. Sebaliknya, ada rumah yang sederhana, tetapi dibangun di atas fondasi yang kuat. Walaupun diterpa hujan dan angin, rumah itu tetap berdiri teguh. Demikian juga saudara dengan keluarga. Fondasi yang kuat bukanlah kekayaan atau kemampuan manusia, melainkan Tuhan sendiri. Keluarga yang dibangun di atas firman Tuhan akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman. Karena itu, jika kita ingin meninggalkan warisan iman kepada anak-anak dan cucu-cucu kita harus terlebih dahulu menjadikan Tuhan sebagai
pusat kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah warisan iman diteruskan melalui teladan hidup. Dalam 1 Timotius 1 ayat 5, Paulus berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang sejati bukan hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi terutama melalui teladan hidup. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tetapi juga dari apa yang mereka lihat. Mereka memperhatikan bagaimana orang tua berdoa, berbicara, bersikap, menghadapi masalah, dan bagaimana memperlakukan sesama. Warisan iman akan sulit diteruskan jika hanya menjadi teori. Sebaliknya, iman yang nyata akan meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam hati generasi berikutnya. Ada seorang anak yang setiap malam melihat ibunya berlutut dan berdoa. Sang ibu tidak pernah banyak berkhotbah kepada anaknya, tetapi ia setia membawa seluruh pergumulan keluarganya kepada Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, ketika anak itu menjadi dewasa dan menghadapi berbagai kesulitan hidup, ia teringat pada kebiasaan ibunya. Ia mulai melakukan hal yang sama, berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ketika ditanya, siapa yang paling memengaruhi kehidupan rohaninya? Dia menjawab, saya belajar percaya kepada Tuhan bukan dari banyaknya nasihat, tetapi dari teladan doa ibu saya. Teladan hidup yang saleh seringkali berbicara lebih kuat daripada 1000 kata, saudara. Karena itu, setiap orang tua, pemimpin keluarga, dan orang percaya dipanggil untuk menjadi contoh iman yang hidup bagi generasi berikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga adalah warisan iman adalah berkat bagi generasi mendatang. Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, anak-anak bukanlah milik kita sepenuhnya. Mereka adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dibimbing dalam jalannya. Tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Di dunia yang semakin kompleks saat ini, anak-anak menghadapi berbagai tantangan. Pengaruh media sosial, perubahan nilai moral, pergaulan yang tidak sehat, dan berbagai godaan lainnya. Karena itu, mereka membutuhkan fondasi iman yang kuat. Seorang petani menanam pohon mangga di halaman rumahnya. Ketika menanam pohon itu, ia tahu bahwa mungkin ia tidak akan menikmati seluruh hasilnya. Namun ia tetap merawat dan menyiramnya setiap hari. Beberapa tahun kemudian, pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Anak-anak dan cucu-cucunya menikmati hasil dari apa yang telah dia tanam bertahun-tahun sebelumnya. Demikian pula saudara dengan warisan iman. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya secara langsung. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab dan proses pembentukan karakter yang masih berlangsung. Namun setiap doa, setiap pengajaran firman Tuhan, dan setiap teladan hidup yang kita berikan sedang menanam benih yang suatu hari akan menghasilkan buah yang memberkati generasi mendatang. Ingat, warisan iman selalu memiliki dampak yang lebih
panjang daripada yang dapat kita lihat saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir, yang keempat adalah warisan iman memberikan kekuatan menghadapi masa depan. Mazmur 127 ayat 4 sampai ayat 5 menggambarkan anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah memiliki tujuan dan arah. Anak panah tidak dibuat untuk disimpan, melainkan untuk dilepaskan menuju sasaran. Demikian juga anak-anak dan generasi muda. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Namun, mereka memerlukan bekal yang tepat agar dapat berdiri teguh. Bekal yang paling penting bukan hanya pendidikan yang baik atau keterampilan yang tinggi, tetapi iman yang kokoh kepada Tuhan. Ketika generasi muda memiliki iman yang kuat, mereka akan mampu menghadapi tekanan hidup, mengambil keputusan yang benar, serta tetap setia kepada Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Warisan iman akan menjadi kompas yang menuntun mereka ketika menghadapi persimpangan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 127 mengingatkan bahwa tanpa Tuhan segala usaha manusia menjadi sia-sia. Sementara 1 Timotius 1 ayat 5 menegaskan bahwa iman yang sejati menghasilkan kasih yang lahir dari hati yang suci dan tulus. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, warisan apakah yang sedang kita bangun hari ini? Harta benda memang penting, tetapi dapat habis. Pendidikan memang berharga, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan hidup seseorang. Jabatan dan prestasi akan berlalu seiring dengan waktu. Namun, warisan iman akan terus hidup dari generasi ke generasi. Karena itu, bangunlah keluarga di atas dasar Tuhan. Jadilah teladan iman yang nyata. Didiklah anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tanamlah benih iman dengan setia setiap hari. Kiranya ketika suatu saat nanti kita meninggalkan dunia ini, generasi yang kita tinggalkan dapat berkata, kami mengenal dan mengasihi Tuhan karena warisan iman yang telah ditanamkan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.